Gue sebenarnya buka SPT gue, SPT? so I can share with you. Gue Oh. share sama lo aja SPT gue Iya. tahun 2023 ya. Oh. Gue udah sering buka-bukaan, cold email satu-satu, minta ketemu, dan minta mereka referensiin gue ke position yang open. Jadi gue treat that coffee chat atau that informal meetup sebagai mini interview. Oke, hari ini gue undang Sean sekali lagi. Thank you bro, udah datang. Buat sharing ke teman-teman gimana caranya supaya gaji teman-teman itu bisa meledak. Soalnya gue yakin kalau untuk kita menuju ke arah financial freedom itu jalannya banyak. Ada yang teman-teman cuan dari investasi, ya mau di kripto atau mau di saham, atau mau di bisnis, atau mau di profesional. Nah kebetulan kan si Sean ini orang yang udah dapat triple digit sebelum dia umur 30. Jadi sekali lagi thank you bro, udah datang ke sini. Nah, boleh langsung sharing nggak bro konteks buat teman-teman ya yang belum nonton video kita pertama. Dari perjalanan journey pekerjaan lo tuh kayak gimana? Dari awal-awal lu intern bahkan kalau bisa. Oke, so menurut gue tuh perjalanan karir gue kurang ortodoks ya Leon. As you know, kita kan sekolah di Berkeley, tapi gue ambilnya computer science. And then abis semester 4, gue males kuliah, gue cuti 2 tahun. 1 tahun pertama gue kerja sama my family, 1 tahun kedua gue kerja di Gojek. Actually, I was an intern back then when I first started out. Itu pas mereka baru launching app mereka, jadi di 2015. Dan awalnya tuh gue dibilang, oh ini bakal unpaid by the way internshipnya. Dan pas bulan pertama, gue kaget, gue dapat gaji 5 juta ternyata. Terus si Nadimnya bilang, oh you're worth much more than this, jadi I'm giving you 5 juta. Abis 3 bulan selesai internship, gue di offer full time. Dapat gaji sekitar 30, and then gue nyadar. Ternyata ijazah penting banget kalau gue mau terusin kerja di corporate. Gak mungkin gue bisa jadi anak drop out yang sukses di corporate. Emang ada batasannya dulu saat itu kayak bilang, oh udah gak bisa naik lagi soalnya lu gak S1 gitu? Gak ada yang ngomong gitu, tapi karena di tim gue semua pada lulusan S1, ya gue mau sejago apapun, tetap gue anak drop out, and I'm not the founder, right? Beda. Ya. Terus setelah lu intern? Abis intern, dapat full time, nyadar sekolah penting, gue balik, lanjutin kuliah 2 tahun. My last 2 years gue graduate, terus gue decide, gue kan dari dulu passion about gaming. Gue mau kerja di industri gaming, akhirnya keterima di Garena Singapura. Ya mungkin not even a year, gue gak betah di Singapura, gue balik, and then gue coba masuk consulting. Sebenarnya sih gara-gara nyokap gue yang push, lu coba consulting, lu bisa dapat banyak business experience, bisa lihat company gede, bisa interaksi sama bos-bos. Gue bilang, mah gak mungkin mah. Consulting kan buat anak bisnis atau menek yang ambis yang mereka belajar 3-4 tahun buat masuk consulting. Dia bilang, enggak Sean, lu pasti bisa. Ya udah, gue coba, akhirnya dapat di A.T. Kearney gaji ya about 40-ish. 40 juta. Ya. Nah itu kan menarik kan, soalnya kan banyak juga orang yang dapat kerjaan di Singapura ya. Abis itu kan sebagai pekerjaan impian, soalnya mereka boleh bisa keluar negeri gitu kan. Kenapa lu malah mau balik ke Indonesia? As simple as gue kurang cocok sama culture Singapura. Gue gak cocok sama, ya not just people at work, tapi bahkan kayak the people I interacted with every day. Baik itu orang hawker center, taksi, tempat main basket, ya pokoknya semua gue agak kurang cocok aja karena mereka terlalu keras. Iya. Ya mungkin lu juga culture dari lu grow up-nya berbeda segala macam kan. Iya, Lu jadi lebih mungkin, cocok. Tuh tapi boleh, oke tadi kan lu berarti mulai dari 40 juta di A.T. Kearney gitu kan. Itu first job. Boleh sharing nggak ya supaya teman-teman ada gambaran progression gitu supaya mereka tuh bisa sampai ke triple digit. Ini kalau misalnya boleh juga spill gaji ya bro along the way. Jadi kayak lu di jabatan apa waktu lu masuk, abis itu lu naik berapa lama, title-nya apa sampai sampai akhir gitu. Oke, so pertama masuk as an analyst. Waktu di analyst, job desk-nya mainly bantu manager atau associate-nya problem solving dan bikin presentasi. Kitanya cuma ya sebagai the background lah. Di sini ya about 40-ish. And then naik ke senior analyst setelah 1,5 tahun. Di sini udah mulai lebih kayak interact with client. Jadi klien-klien level manager kita udah mulai interact with them, get them data, share the insights, and sometimes present to them. Itu 1,5 tahun lagi jadi associate. Senior analyst about 60-ish gajinya, 60-an. Terus 1,5 tahun dari senior analyst naik ke associate.
Nah, di associate ini udah megang a part of the project. Jadi di satu project biasa ada 5 atau 6 work stream, kita disuruh pegang 1 atau 2 end to end. Baik dari analisa, dari interact with client, melakukan problem solvingnya, manage the team to execute the problem solving, dan present ke level-level VP. Di sini udah above 100 juta. Ini yang, oke, terus masih ada lagi? Abis itu ada lagi. Abis itu 2 tahun menjadi associate, abis itu jadi project manager. And project manager di consulting bener-bener pegang end-to-end projectnya. So yang tadi sebagai associate cuma pegang 1 atau 2 work streams, sekarang pegang the whole project, 5 to 6 work streams. Dan I think the key difference here is udah mulai interact day to day sama direktur perusahaan TBK. Jadi baik itu dari discussion, baik itu dari presentasi, itu semua udah interact with director level. Di sini gaji udah 200. Mantap guys. Gue tadinya expect-nya dia cuma kasih tahu triple digit, double digit, tapi dikasih tahu depannya loh. Tapi no picture hoax bro, orang-orang bro. A lot of people say that, tapi kan gue juga sering sharing kan di Oh, lo sosial sering share media ya? gue. Oh, Iya, gue lu suka buka sharing apa di slip gaji gitu? Gue sebenarnya buka SPT gue. SPT, So I can share oh. with you. Gue Oh. share sama lu aja SPT gue Iya. tahun 2023 ya. Oh, Gue udah sering buka-bukaan juga. menarik. Tapi kenapa lu buka kayak gitu? Biar orang tahu gitu, sebenarnya yakin ini orang tuh legit. Kalau enggak, kalau biasa ngomong-ngomong doang kan people are like, ya dia gede-gedein lah angkanya. Kalau gue taruh SPT gue screenshot kan orang kayak, oh ya ini ya make sense. Iya. Ya gue apresiasi itu sih. Soalnya kan sekarang kan banyak orang yang mindsetnya adalah harus investasi, harus cuannya itu dari situ, dari bisnis. Tapi ternyata kalau misalnya dari karir bisa sampai dapat 200 juta sebulan itu kan angka yang lumayan Iya. sebenarnya. Gross ya by the way. Iya, tapi ya tetap aja emang penyumbang pajak terbesar. Highest bracket. Ya one of the highest lah. Ya, one of the highest income tax bracket. Berarti, oke, menariknya berarti pertama kali masuk tuh nggak dikasih ketemu sama klien dulu ya? Lu tuh di belakang layar dulu, Iya. bisa naik pelan-pelan sampai terakhir tuh baru lu bisa client facing sama VP-nya gitu, ada progression-nya gitu. Iya, jadi pertama belakang layar, kedua ketemu manager klien, ketiga ketemu VP klien, and then the last as a project manager and above lu ketemu direkturnya atau bahkan CEO-nya. Ya, berarti kalau misalnya 2023 200 juta sebulan, sekarang 2025 udah 300-400 juta guys. Not really, soalnya tahun lalu gue resign. Oh, lu resign? Gue resign sekitar August last year. Tahun 2024? Tahun 2024, yes, gue resign. After 6. Kok lu gila? Kok lu gila? Masa, lu 200 juta lu cabut? Iya, gue cabut. Because jujur, I felt that as a project manager, dan ini sentimen yang di hold sama banyak orang di consulting ya. Kalau lu udah di project manager, lu udah dapet semua end-to-end problem solving skill yang dibutuhkan untuk eksekusi project. And di atas project manager, you're basically principal or partner, and that is fokus ke jualan project. So I thought secara growth-wise, eksekusi problem solving, gue udah lengkap. And kebetulan family business gue waktu itu ada kebutuhan untuk gue bantu. Jadi my parents minta bantuan, gue merasa oke, gue udah di posisi yang gue bisa cukup membantu mereka. Ya udah gue terjun ke family business, bantu-bantu dikit. Oh, udah lulus jadi COO KPMG guys. Child of owner kantor Yes. papa mama gue. Tapi boleh share nggak kayak sibuknya apa? Kayak mereka sekarang di bidang apa? So, gue sekarang lagi bantu di 2 bisnis. Yang pertama itu auction house buat lelangin mobil bekas. Jadi itu salah satu day-to-day gue. Day-to-day gue yang kedua itu kita punya gedung 5 lantai di Sudirman Tamrin. Tepatnya depan stasiun MRT Duku Atas. Itu pas gue masuk kita belum ada tenant. Sekarang all floors are pretty much udah kesewa. Dan banyak-banyak restoran di situ. Punya gedung di Tamrin guys, no play-playwonya. Tapi yang menariknya gitu bro, maksudnya gini, sebagai family lu pasti bisa dibilang well off lah, bisa dibilang kalau misalnya punya gedung di Tamrin itu bukan orang biasa lah gitu kan. Kenapa lu masih mau kerja segitu lamanya? I think awalnya, dan mungkin sekarang ya, gue masih mau jadi orang yang bisa build legacy sendiri, yang bisa independen, yang bisa nggak nyusahin orang tua, malah yang bisa bikin bangga orang tua. And awalnya tuh emang gue nggak planning masuk ke family business. Gue pikir kayak ya udahlah nanti kalau when the time comes I will terusin kalau emang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhin juga nggak apa-apa. I wanna build something on my own.
Tapi ya ternyata ini ada kebutuhan mendesak. Saya lihat ada opportunity, ya udah saya bantu. Iya, iya. Lu harus juga edukasi bro, gimana caranya orang-orang bisa naik gaji jadi triple digit. Itu makanya tahun lalu gue udah undang dia kan. Iya, sebenarnya actually I've been edukasiin orang baik itu di sosmed dan sampai gue ada informal mentoring. Di Kearney tuh sampai ada inside joke ada yang namanya Seonju Academy atau enggak SJA gitu. Jadi emang selama ini tuh mungkin Sejak awal lu di Kearney, maksudnya sejak Nggak pertengahan dari gitu. awal, mungkin dari setelah jadi asosiat atau pokoknya udah gaji triple digit, gue ngerasa bisa lah. Oh, Ada kalau misalnya- bonafitnya dikit lah, Kalau bisa misalnya gaji ngajarin 10 orang. juta belum berani ya? Belum berani. Gaji 100 juta baru lu sharing. Baru gua Tapi sharing. sharing ke teman-teman internal. Sharing ke teman-teman, sharing ke internal, ini benar-benar either by request atau by referensi aja. Oh, terus tapi emang bisa diajarin ya kalau misalnya kayak orang tuh dulunya misal gaji sekian. Emang ada hal yang kita tuh bisa ajarin, kasih tahu sesuatu supaya mereka itu bisa naik gitu. Dari segi karir pasti jadi berubah gitu maksudnya. Menurut gue ini semua itu ada formulanya. Jurus maut yang gue bilang, how to become a corporate superstar. And in how to become a corporate superstar, ini udah ada the methodology, the framework yang menurut gue udah applicable ke banyak industri dan banyak fields. Ini bukan cuma consulting doang gitu maksudnya. Bukan cuma consulting. Awalnya gue kira it's only buat consulting. Tapi setelah ada orang yang sukses di startup, ada orang yang student-student gue yang sukses di banking, gue jadi ngeliat, ini sebenarnya ada pattern. So in other words, how to become a corporate superstar is not just in consulting, applicable to consulting, tapi it's pretty much teaching people how to become the best employee out there. Jadi gimana cara jadi kerja sama orang yang terbaik. Tapi gimana caranya kan misalkan ada kayak ada dokter atau ada engineer atau ada kontraktor gitu kan. Biasanya kan kadang-kadang ada ceilingnya juga gitu. Mereka mentok. Mungkin boleh share nggak kayak contoh-contohnya kayak apa gitu. Kalau misalnya mereka dan apa yang harus dirubah dari segi mindsetnya. I think kalau mungkin untuk dokter, untuk kontraktor itu very specific. Jadi my whole program itu gak terlalu applicable ke mereka. Tapi mindset yang gue ajarin, cara interview yang gue ajarin itu applicable for them ya. If they want to like apply somewhere else. Iya, iya. Contohnya kayak gimana? Contohnya yang interview itu yang paling penting how you present yourself, right? Yang paling orang make a mistake menurut gue itu mereka tuh mengikuti arus yang dikasih sama interviewernya. Jadi interviewernya tanya, mereka jawab. Interviewer tanya lagi, mereka jawab. Actually, there's a specific way to conduct the interview such that lu yang bikin arusnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya yang paling simple itu lu udah prepare apa yang lu mau ngomongin. Kalau di kelas gue kita namain 5 traits and 5 story. Berarti 5 karakter dan 5 cerita. Jadi 5 karakter, 5 cerita yang membuktikan bahwa lu memang beneran ada karakter ini. Dan setiap question yang ditanyain oleh interviewernya, kita jawab pakai karakter ini and pakai story ini. Biasanya memang diajarin 5. Lu harus prepare 5 story, 5 karakter, tapi from what I noticed dan from hearing from my students, gak sampai 2 atau 3 story udah icebreaker, udah jadi ngobrol kayak biasa aja, kayak temen di interviewnya. Jadi yang lu butuhkan adalah persiapin sebuah cerita yang bagus supaya persepsinya si interviewer adalah lu komunikasinya bagus dan ceritanya udah sesuai untuk menjawab pertanyaan interviewer gitu maksudnya. Iya, karena pertanyaan interviewernya cuma satu sebenarnya. Apa? Mereka kan tanya, what's your strength and weakness? Tell me about yourself. What is your biggest achievement gitu-gitu. Sebenarnya mereka tuh cuma ada satu pertanyaan. Underlying question is like, why should I hire you? Kenapa gue harus hire lu daripada orang lain? Dan turunan dari kenapa gue harus hire lu itu ada, gue bisa trust orang ini atau enggak. Ini orang bakal permaluin company gue atau enggak. Ini orang bisa gue andelin atau enggak. Ini orang cocok gak buat culture perusahaan gue, dia bakal toxic atau enggak. Essentially mereka cuma nanya itu. Mereka nanya your strengths and weakness, tell me about yourself. Mereka nggak peduli, they don't care, you're just a number in the CV system. Mereka mau tahu apa value yang lu bawa buat mereka. Boleh kasih contoh nggak sih? Kira-kira kayak gimana? Kita dulu udah pernah run through satu atau dua contoh gitu ya. Tapi boleh kali kayak beberapa contoh lain. Kayak misalnya contoh interview question yang paling sering apa deh? Coba silakan. Yang paling, dulu kan awalnya gue bilang yang tell me about yourself kan. Oke, tell me more about yourself. Jadi Terus kita gak usah ngomongin itu lagi. Kita ngomong, menurut gue
question yang paling nge-trap. Yang orang, interviewer bakal nanya, what is your biggest weakness? Oke. What is your biggest weakness? Ini tricky question. Karena biasa Boleh orang jujur merasa, nggak nih? hah? Jujur atau enggak gitu kan? Ya jujur atau enggak, dan bahkan ada yang lebih, mungkin lebih tai lagi ya. Mereka ngomongnya tuh, my biggest weakness is I have no weakness. Itu kan, you hear that a lot kan. Oh sering ya orang ngejawab kayak gitu ya? Sering. Oh. Orang kayak merasa every interview question mereka harus impress. Jadi mereka mau impress dengan bilang, kelemahan terbesar gue gak ada kelemahan. Which is like stupid, because everyone has kelemahan kan. Terus cara ngejawab gimana? Gimana cara ngejawab apa kelemahan lu tanpa lu tuh apa ya? Jilat atau tanpa lu Tanpa lu nggak impress bahkan yourself. kayak terlalu nurunin diri sendiri gitu. Kan akhirnya nanti kalau misalnya dia tahu oh gue ke kantor sering telat, ya nih orang langsung dicoret gitu. Ya, Cara ngejawabnya kayak gimana? nggak gitu juga, tapi gue kasih jawaban gue ya, yang Oke. gue selalu pakai. Intinya ada struktur yang lo harus ikutin. Lo kasih tahu your weakness, bener legit weakness apa, why you have that weakness, what have you done to overcome this weakness, dan kenapa lo punya method buat overcome ini bakal malah jadi aset sekarang. Jadi lo yang dulu punya kelemahan sekarang punya kekuatan. And the way I answer it is gue bilang, gue orangnya really sucks at time management. Gue sucks at time management karena gue naturally curious about a lot of things. Jadi gue punya banyak hal yang gue pengen ngelakuin yang membuat gue keteteran schedule gue gak bisa manage schedule. Jadi to overcome this, gue bikin timetable di kalender setiap minggu, gue bakal ngerjain apa aja tiap jam. Dengan begini, gue jadi bisa lihat, gue bisa prioritize kan. I need my time to do lebih sering kerja, lebih sering ketemu teman, lebih sering main golf, lebih sering main paddle, whatever, right? Gue jadi bisa prioritize secara quantified, how much time I'm spending on things. And since I made the system, gue jadi bisa enjoy the things that I do wanna enjoy while being systematic and structured about it. Oh jadi lu kasih tahu weakness, tapi lu jangan cuma bilang kayak tadi ya, misal oh gue suka telat ke kantor, titik gitu. Iya. Tapi lu kasih tahu solusinya apa, Yap. dan lu tuh udah overcome ini gitu. Iya. Makanya pertanyaan yang ditanya itu bukan cuma orang nanya tell me apa namanya cerita tentang kelemahan Anda doang gitu, tapi Iya. ada cara untuk menjawabnya sebenarnya gitu ya. Terus kayak apalagi kayak kemarin waktu lu berarti lu mentoring teman-teman waktu di Etikerni gitu maksudnya. Iya, Ini jadi- tapi orang-orang kalau misalnya udah masuk ngapain udah di mentor? Nah, ada satu, gue kasih tahu 2 case tadi. Oke. Satu itu orang yang baru masuk ke consulting. Terus kedua itu orang yang baru masuk manager di unicorn startup. Jadi yang pertama ini orang yang baru masuk consulting, itu dia kasih tahu gue, dia tuh banyak melakukan kesalahan karena dia baru masuk, pace-nya kenceng, ekspektasinya gede, banyak salah. Salahnya tuh juga salah yang simple. Salah antara typo lah di presentasi, wrong formula di Excel, atau enggak bahkan dia join meeting bisa ketik meeting notes yang berbeda daripada apa yang originally digomong di meetingnya. Ya udah gue ajarin step by step. Oke, buat typo lu harus ngebatasinnya kayak gini. Kalau formula lu harus kayak gini. Kalau wrong meeting notes solusinya ini. Dan dia kerjain semuanya dan dia work outside of his free time buat work on these things. Sampai akhirnya dia jadi orang yang jarang ada mistake-mistake kayak gitu lagi. I think fast forward maybe 2-3 years, dia sekarang jadi bos di unicorn startup, gajinya ratusan juta. Tapi kesana kok kayak simple stuff yang dikoreksi sebenarnya. It's actually the simple things that matter. Kalau lu simple things aja nggak bisa diandelin, gimana lu mau diandelin big things? Jadi apa yang lu lihat mau dari orang-orang yang lu mentoring dari kemarin, itu kebanyakan adalah hal-hal yang simple yang mereka nggak sadar gitu maksudnya. Hal-hal yang simple yang mereka nggak sadar atau mereka nggak punya toolsnya. Jadi kan tadi itu case study pertama. Case study kedua ini manager di unicorn startup. Dia baru join as a manager kan you're supposed to execute project and hidden job desk itu manage perception of the people around you kan. Baik itu dari bos lu, baik itu dari peers lu, atau baik dari juniors lu. Pokoknya nih orang bisa dikasih project dan bisa jalan. Harus ada persepsi itu. Harus ada persepsi itu dan of course ya harus bisa projectnya jalan. Iya, iya. Nah, this guy waktu itu dia kurang ada greget dan attention to details in project, dan mungkin karena dia di startup jadi dia banyak project yang dia harus pegang. Jadi dia suka keteteran karena projectnya kebanyakan, dia nggak bisa attention to detail, dia nggak bisa
manage projectnya secara on time, kalau ada tas-tas yang kelihatannya gak urgent tapi sebenarnya penting dia bisa lupa. Jadi gue beneran ajarin dia cara build a second brain, so a second brain outside of your head. Gimana lu bisa stay on top of all the tasks, all the projects, all the dependency. Gimana caranya lu bisa stay on top of it dan projectnya jalan dengan baik. Dan sekarang dia pindah jadi VP in another unicorn startup. So I'm pretty proud of him. Yeah. Oh itu tuh hal-hal yang bisa diajarin sebenarnya. Maksudnya kalau itu tuh bukan masalah skill issue ya. Misalnya nih kayak lu keteteran, lu dikasih 10 tas, lu nggak bisa kerjain gitu. Itu bukan masalah skill issue, oh lu lambat lu nggak bisa gitu. Kalau lambat, most likely ada alasannya kenapa lambat. Contohnya kayak gini, kalau orang dulu pas gue start di kerja, gue bikin PPT, bikin Excel itu lama banget. Dan gue selalu joke, gue dulu bikin satu slide, itu 1 jam. By the time I finish, now gue bisa bikin satu slide 5 menit atau 10 menit. So I increase my productivity by berapa tuh? Almost 90%, right? Gimana caranya maksudnya pakai tools atau cara kerja yang dirubah atau apa maksudnya? It's just learning how to use shortcuts, how to know where all the features is. Feature Excel, feature PowerPoint. PPT, dan how to, I guess it all comes down to, kalau misalkan lu pakai mouse nih, lu mau klik on something, itu kan takes 4 to 5 seconds kan, lu klik, oke, nemu, and then you put whatever, let's say you want to put box on the PPT, it takes you 4 to 5 seconds. Lu belajar shortcut untuk melakukan itu, it takes you 1 second. Jadi lu udah save 3 to 4 seconds of your time, and if you compound that over your career atau you making the PPT itself, itu lu bisa save how many seconds. Konsepnya sesimpel itu, tapi gak banyak yang tahu. Gue aja gak tahu. Dulu gue diajarin sama orang. Dan yang lu lihat orang-orang yang gaji itu triple digit, itu cara kerjanya produktif lah jadinya dari sisi itu. Gaji gede itu most likely itu it's a combination of lu kerja as efficiently as possible and as effective as possible. Jadi with the little time that you have, how can you maximize impact? Kenapa lu bisa ada passion ngajarin kayak gitu? Gue ada passion ngajarin karena dulu gue ada mentor yang ngajarin gue, the basics ya. Yang ngajarin gue basics. Oh ini atasan lu waktu di Kearney maksudnya? Bukan atasan gue. Peer gue. Temen. Yang sekarang jadi best friend gue. Itu dia ngajarin step by step, oke, lo harus gini-gini, how to become the best analyst. Terus dia naik duluan kan jadi senior analyst. Dia ajarin lagi how to be the best senior analyst. Terus dia naik duluan jadi associate, dia ngajarin how to be the best associate. Dia jadi manager, ngajarin lagi. Jadi gue beruntung karena gue ada this person yang superstar. Kalau gue corporate superstar, this guy is like corporate super duper star. So this guy taught me and gue lucky. Tapi also pas gue udah jadi manager, gue dikasih yang namanya executive coaching. Dan ternyata executive coaching ini mahal, like the whole paket itu bisa ratusan juta paketnya. Oh itu dikasih ke semua orang member-member Kearney? No, actually I was one of the few who got it. Oh. I was one of the few who got it, dan memang pada waktu itu di executive coaching yang diajarin udah bukan lagi cara manage project, cara ngelakuin Excel, cara ngelakuin PPT, cara manage junior, udah bukan itu lagi. Itu semua ajarannya comes down to mindset and communication. Gimana lu bisa punya mindset yang bener, mental bola as I would call it. Gue ajarin student-student gue mental bola, bukan mental baja. And then gimana cara lu manage communication lu, perception ke orang, biar gak ada yang tersinggung. Baik itu bos lu, baik itu peers lu, baik itu bawahan lu, gak ada yang tersinggung sama lu. Dan ini executive coaching menurut gue penting banget. Justru it's not penting that lu ditaro di executive coaching pas lu udah jadi eksekutif. Malah pentingnya pas lu awal-awal. Karena ini builds the foundation buat lu naik cepet. Nah, gue bikin this mentoring program. Dan sekarang gue lagi buka seanjuacademy.com. Itu online course buat semua orang. Biar they can get this executive coaching at a fraction of the price. 1/10 harganya, 1/100 harganya. Iya. Tapi boleh sharing nggak ya? Kalau misalnya yang lu lihat ya, apa sih definisi orang yang akhirnya bisa naik, yang bisa jadi corporate superstar tuh
Apa formulanya? Yang paling penting menurut gue itu 3 hal ya. 3 hal. Everything else adalah turunan dari 3 hal ini. Yang pertama itu punya niat. Number one is niat. You have to have the burning desire to succeed. You want to succeed as much as you want to breathe. Kalau lu niatnya gede, semua jadi gampang. Mungkin ada days yang lu not motivated, mungkin ada days yang emang lu motivated, tapi ya at the end of the day, ya lu bakal achieve your goals. Yang kedua is the willingness to learn. Jadi ya pengen belajar. Bukan kemampuan belajar ya, pengen belajar. Jadi kalau ada orang yang mau belajar, dia bakal put in the effort to find out how to improve, how to continuously get better. Jadi dia bakal compound his growth. Like it's the atomic habits thing, you know. It's like yang lu improve 1%, lu bakal improve like how many ratus persen by the end of a month. And then the last one is ya putting in the work. Sorry to say, tapi di corporate kita paid to do our jobs. Bukan dibayar buat belajar. Yeah, sure, ada kayak once a year, twice a year corporate training, but how much do you actually learn from that, right? Jadi the ones yang succeed biasanya adalah those yang belajar di luar working hours, which is in their free time, weekend, after work. Dan these people are the ones yang terbang. Boleh sharing nggak buat beberapa studi kasus ya? Yang pertama buat fresh grad dulu deh. Misalnya ya, gue sekarang bahkan masih belum fresh grad nih. Gue sekarang masih anak kuliahan. Tahun ketiga, tahun keempat. Gue kepengen dong jadi kayak Sean juga sebelum umur 30 udah 100 juta sebulan, 200 juta sebulan gitu kan. Kayak formulanya kayak gimana buat seorang yang masih fresh grad? I think awalnya Apa yang harus disiapin gitu secara mental dan apa yang harus disiapin? Yang paling penting as a university student ya, before you even get your first job, semua university student pengennya dapat gaji atau kerjaan yang gaji double digit when they graduate. And Begitu mulai langsung double digit. You're ahead of the curve already, right? But this is not very common, walaupun banyak ya dibanding proportion of university students, only the top get the gaji double digit kerjaan. Dan memang these people yang dapat these gaji double digit itu yang jago interview sebenarnya. Entah karena mereka banyak internship jadi mereka banyak latihan, atau mereka memang pelajari skill-skill interviewnya. Mereka bisa kasih lihat persepsi bahwa mereka bisa bring so much value to the company. And then they will get this. Jadi kalau misalnya sebagai anak kuliahan yang paling penting tadi pertama skill, kedua interview skillnya. Interview skill. Of course, yeah, we have to acknowledge that if you are not from target university, yeah, it's much harder ya. Tapi I've seen a lot of people juga yang non-target university, mereka bisa tembus. Dan pas dilihat, mereka ya jago bacot nih, for lack of a better word. Mereka jago bacot, mereka jago jual mereka sendiri. Jago jual, ya, themselves. Apakah IPK menurut lu penting? IPK helps a lot. Dan gue pas di Kearney kan gue recruiting kan. I was part of the recruitment team. Gue baca CV orang. Lu kira-kira interview orang. Pengalaman lihat berapa CV dan interview berapa CV? Interview mungkin 100-an ya. Kalau lihat mungkin udah ribuan. And gue selalu kan dapat banyak. Gue sort by IPK. Kenapa? Karena IPK tuh is your quantification of how well you did at your job, which was university student. Kalau lu cum laude, artinya lu belajar kan, artinya lu kerjain tes paling pinter. So that means in your pond, as a fish in your small pond, lu tuh one of the best. Whereas kalau lu IPK jelek kayak gue kan emang IPK gue jelek, tapi gara-gara gue nggak mau sekolah, itu pasti ada ceritanya. Gue nggak mau sekolah, dan jadi mungkin IPK is the first quantification of how well you did at your previous job, which is school. Makanya penting. Nah, terus kayak tadi yang lu bilang, lu IPK berapa dulu? 3.0. 3.0. Nah, gimana kalau kan pasti banyak teman-teman juga yang ada yang emang udah bagus banget untuk kuliah, udah semangat gitu ya dari pertama mereka masuk kuliah udah semangat, ambis kan IPK 39 4 gitu misalnya. Tapi ada juga orang yang baru sadar itu telat. Like me. Like me. Nah, terus gimana kan tapi lu sendiri tadi yang bilang bahwa lu sebagai interviewer lu
nyari kandidat yang lu pengen panggil interview pun sort by IPK. Iya. Terus gimana caranya orang yang IPK 3,0 atau yang 2,9 atau yang 2,5 itu bisa dipanggil buat interview? So I have a hack, and this is something I did last time. Oke. Jadi kan gue kan tahu IPK gue jelek, IPK gue gak mungkin dipanggil interview. Tapi of course gue mau kerja kan, gue mau kerja, gue ada willingness to wanna work. So I have to find workaround biar gue bisa dipanggil interview. Jadi gue networking parah tuh, gue kenalan sama banyak orang di industri, cold email satu-satu, minta ketemu, dan minta mereka referensiin gue ke position yang open. Jadi gue treat that coffee chat atau that informal meetup sebagai mini interview. Gue harus pakai interview skill gue, impress nih orang, biar nih orang mau referensiin gue ke perusahaan dia. Dan if you get a referral, namanya referral, itu basically tuh orang di perusahaannya kasih CV lu ke HR perusahaannya and tell the HR please interview nih orang jago, gue udah ketemu dia. And then lu bakal dipanggil interview. Karena lu udah ada referensi dari orang yang hopefully yang jago di company-nya. Gimana caranya supaya bisa dapetin coffee chat sama orang yang penting, yang punya pengaruh terhadap rekrutmen? It's a numbers game. Gue dulu chat 100 orang, dibalasnya mungkin 10. Yang mau ketemu cuma 3. So 3% rate, it's a battle. Gak dibales, dibilangnya sorry I don't have time for you, ya itu sucks lah. Tapi ya mau gimana, we're playing from behind already kan kita udah di belakang. Kita bukan yang ambis, kita yang telat nyadar. Ya kita harus catch up dong. Extra effort. Makanya belajar yang pintar. Tapi menariknya kalau, oke, sekarang kita ngomongin sebaliknya ya. Misal sekarang orang ada yang IPK tinggi. Anak universitas, IPK tinggi udah 37, 36 ke atas gitu kan. Kan lu panggil buat interview orang kayak gini. Yeah. Apa yang membedakan antara orang yang akhirnya bisa masuk dan diterima dan akhirnya dapat gaji double digit dan yang enggak? Kalau dari udah dipanggil, ya it comes down to interviewing skill. Kalau buat fresh grad, menurut gue tuh kalau udah masuk, let's just say ya manapun itu mau dapat gaji double digit as a fresh grad, mau dapat gaji ya 7 juta, yang paling penting tuh is how fast can you learn and accelerate your skills so that lu udah di atas semua batch lu. Mungkin pas lu masuk lu bukan yang paling pinter, tapi lu harus gimana caranya lu belajar yang paling banyak dan gak bikin kesalahan fatal atau enggak even stupid mistakes gak boleh bikin. Then you just keep compounding, you keep learning, performing, terus lu bakal one day, maybe hopefully in 3 years ya, hopefully in 3 years lu udah kelihatan jauh di atas semua orang dan lu bakal on the fast track of the company. Lu bakal jadi kayak rising star company-nya. Yang penting berarti dua hal kan. Pertama, untuk masuk ke perusahaan yang bagusnya. Yang kedua, abis itu naiknya Yes. gitu kan. Nah, apakah yang lu lihat ya, sekarang kita ngomongin dari sisi yang pertama ini, masuknya dulu gitu ya. Apa kayak common mistakes orang-orang yang IPK 37, 38, harusnya mereka superstar, harusnya mereka pintar, tapi mereka akhirnya nggak diterima, apa? Attitude. I've interviewed actually a lot of people yang karena mereka internship experience banyak di top companies, mereka IPK-nya 38, 39, 40, mereka tuh kelihatan sombong banget. Kelihatan paling pinter, kelihatan paling sok tahu, kelihatan paling hebat lah pokoknya. And they act that way. They know they're the shit and they act that they're the shit. And ya gue nggak mau terima karena ini orang pasti nggak bisa diajarin. Lu mau sehebat apapun di kolam UI ITB lu, the moment you masuk kerjaan, you'll be start from zero, lu nggak ngerti apa-apa, lu nggak tahu cara kerja. Itu biasa mistake-nya. Oke, Biasa mistake-nya ya arogan, sombong, merasa paling hebat. Besok setelah diterima, tadi baru ya, gimana caranya dia tuh bisa jadi yang the top performer, kayak gitu. Gimana bisa jadi the top performer, and again, this attitude is number one ya, as a junior. Banyak orang yang gue lihat juga mereka udah masuk nih, tapi mereka merasa paling hebat juga. Gak bisa diajarin, suka nyalain orang, merasa dirinya ya ya bahkan bisa ada yang ngebantah bosnya, bilang bos you don't know shit gitu. Ya di pengalaman lu pernah ada yang kayak gitu? Ada. Ada Di yang bawah gue juga ada juga. Oh, jadi orang di bawah lu bilang, Sean, lu belum tahu apa-apa gitu. Ada. Serius? Even in my academy, dulu ada orang yang bilang kayak semua cara lu salah gini, gue keluarin, gue refund duitnya. Oh, ini lu open buat publik?
Enggak, waktu itu ada referensi. Ada referensi. Ada referensi dari temen gue. Jadi gue pikir oke kan. Like, Oh, ini ada orang pengen belajar dari lu ada gitu. orang pengen belajar dari gue, dari Seanju Academy. Terus habis itu dia bilang awalnya, ya kan awalnya gue ada ya ketemu lah. Dia bilang, I'll be the best student ever, apa gini. Gue bilang, wah, sounds promising. Tapi pas diajarin dia kayak ngebantah semua ya. This won't work for me. This menurut teori sana, teori lu salah. Menurut ini. Gue langsung kayak, oh, don't waste my time. Menarik ya, orang mau belajar tapi abis itu ngajarin. Banyak banyak kayak gitu ya? Biasanya orang-orang yang had a lot of success in their past, mereka ngerasa ya mereka yang paling pintar. Itu jadi blocker justru ya? Jadi blocker. Justru gimana caranya supaya kita ini jadi orang yang pintar, hebat, rajin, terus mau naik tapi terus humble. Terus mau belajar. Terus mau belajar. Iya, betul. Gue juga. Humble, I guess humble is gak nyinggung orang ya. Oke. Ya. Iya. Ya menarik sih. Tapi gue sangat setuju sih. Sebenarnya kita tuh kalau misalnya kita tuh sebenarnya jualan, kita interview tuh juga jualan. Actually sebagai founder perusahaan pun kita jualan semua. Kita ngerekrut orang pun kita jualan. Misalnya nih, mungkin orang udah semuanya mau masuk ke Etiker nih ya bisa ngegaji 40 juta gitu kan. Tapi kalau misalnya kita perusahaan yang kecil gitu misalnya, kita maksimal cuma bisa ngegaji 7 juta gitu misalnya. Kita pengen orang pintar. Gimana caranya kan kita mau narik orang pintar 7 juta gitu kan. Itu kan sebenarnya juga part of jualan sebenarnya kan. Terus oke, gue pengen ngomongin use case nomor 2 atau enggak trade nomor 2 deh. Tadi kan kita ngomong tentang fresh grad atau enggak orang yang hampir lulus gitu. Caranya kayak gimana. Terus kalau misalnya kita ngomongin orang nih sekarang udah masuk ke pekerjaan. Misalnya mereka sekarang udah digaji let's say 6 juta, 7 juta gitu misalnya. Kayak apa sih strategi dan ekspektasinya apa? Apakah ekspektasinya misalnya, oh gue sekarang gaji 7 juta, gimana caranya gue bisa cash on, dapat 100 juta juga sebulan gitu? Atau mereka tuh, ya, apakah itu adalah sebuah harapan dan ekspektasi yang realistis? I think in all things, not just gaji, kita jangan patokin absolute value-nya ya. Jangan bilang kayak, oh ini gue harus 100 juta. Melainkan kita harus melihat growth-nya. Jadi kalau yang tadi gue dari 6 juta, gimana gue bisa double it jadi 12 juta. Dari 12 gimana gue bisa 24 juta. Dari 24 juta gimana jadi 48 juta. Memang mungkin ya career path orang beda-beda. Kayak mungkin sometimes the first part 6 juta ke 12 mungkin it'll take 3 years. Habis itu it'll take another 3 years, habis itu it'll take another 5 years. Ya tapi ngelihat growth-nya yang penting. Gimana caranya gua multiply atau in saham atau crypto bagger, right? Gimana gua bagger my growth and gaji dengan cara yang paling cepat. Bukan gimana gua dari 6 naik ke cepet. Apa yang lu lihat? Kan lu kan udah mentoring banyak orang. Yang lu lihat menjadi blocker. Sehingga orang tuh gajinya sekarang 6 atau 8, 10 tahun lagi waktu ketemu 9 gitu misalnya. Kayak nggak kemana-mana gitu. Kayak apa blocker yang utama yang paling lu sering lihat? Menurut gue yang utama adalah kata-kata ini. That's not my job. Atau itu bukan kerjaan gue. Dan kita sering lihat. Dan kita dengar. If we work in corporate, they'll be like, itu mah bukan kerjaan gue. Itu kerjaan si A, si B, si C. Atau enggak, kalau udah lebih mabok, mereka ngomong, gue kan digaji buat kerjain X buat perusahaan. Kalau perusahaan mau gue kerjain X, Y, Z, ya mereka harus gaji gue lebih. It doesn't work that way. This is like a garbage attitude that a lot of people have. Lu bayangin, kalau lu itu employee, lu udah consistently di-expect untuk kasih kerjaan level segini. Dan lu tiba-tiba one day, atau for the next 3 months, for the next 6 months, for the next 1 year, lu deliver performance di sini. Di atasnya, jauh di atasnya, atau ya di atasnya lah pokoknya. Eventually kan lu pasti bakal di-promote, karena you already performing more than you are paid. And banyak orang yang mikir, gua kalau mau di perform at this level, ya gaji gua harus sepantas dong. Naikin dulu dong. Naikin dulu dong, baru gua bakal kerja. Tapi I mean you and I now we're employers, kita ngegaji orang. Kan nggak mungkin kita gaji orang lebih dulu, baru suruh dia, step up your game and work your gaji. Gak ada kan. Kita pasti maunya ya lu prove to me that lu sepantasnya untuk dapat gaji segitu, gue naikin. Sebenarnya gue sepakat banget sih bro apa yang lu bilang ya. Soalnya itu tadi gue suka banget tuh. Kayak kita tuh expect team members itu tuh untuk prove dulu bahwa mereka itu sebenarnya worth-nya sekian, baru kita bisa adjust. Bukannya gajinya itu naik dulu, baru kita berharap mereka itu skill-nya bisa deliver sesuai dengan gajinya. Tahu nggak kenapa? Soalnya kita sebagai employer, kita tuh nggak boleh turunin gaji. Ini masuk di peraturan. Oke. Di peraturan undang-undang kita tuh nggak boleh turunin gaji. Jadi misalnya orang gaji 8 juta gitu misalnya ya. Habis itu kita expect nih, wah
kita butuh orang yang jadi step up jadi supervisor gitu. Kita berharap orang ini yaudah deh, gue gaji lu 10 juta, berharap dia ini bisa jadi supervisor. Nah jadi 10 juta kan, kita nggak bisa turunin gaji dia. Misalnya tiba-tiba dia nggak bisa nih, dia nggak bisa deliver gitu ya. Dia tiba-tiba ternyata dia nggak cocok jadi supervisor, cocoknya cuma jadi eksekutor, individual kontributor gitu ya misalnya. Kita nggak bisa, lu punya gaji dari 8 balik lagi ya, dari 10 balik lagi ke 8 ya. Nggak boleh, secara peraturan nggak boleh. Terus habis itu kalau misalnya kita mau mau yang kayak bilang, kita sorry, you ternyata nggak bisa deliver sesuai apa yang kita harapkan. Kita bisa yang salah, kita harus bayar pesangon dan segala macam. Makanya cara kerja itu terbalik, cara kerja harus proof dulu, baru bisa ini. Tapi a lot of people don't get it, right? People don't get it, ya. Tapi yang menariknya gini bro, soalnya banyak orang yang ngerasa juga kayak, gimana kalau misalnya gue digaji 8, gue selalu kasih seakan-akan gue dikasih 11 juta gitu misalnya. Terus habis itu, tadi kan harapan adalah dalam waktu 6 bulan, setahun, si perusahaannya ini bisa kasih gue kompensasi yang sesuai dengan kontribusi. Terus kalau misalnya nggak dikompensasi kayak gimana? That's why in my program, the second module, first module is mindset, right? Second module itu networking. Pretty much how to interview and how to get referrals. Kalau lu constantly networking dan constantly interviewing, lu bakal tahu, gue sepantasnya emang dapat segini, and you'll have the option to move. Kalau emang lu kerja di perusahaan ini, lu digaji 8 juta, menurut lu worth it-nya 11, pas lu interview di tempat lain, ternyata lu worth 13. Just leave. Ya kalau misalnya kalau misalnya udah deliver di atas, habis itu lu network, ternyata lu tahu your worth gitu maksudnya jadinya. Makanya penting, walaupun lu di corporate, walaupun sure lu mau loyal to a company, lu mau prove that lu bukan kutu loncat, sure, tapi you should still window shop biar tahu sebenarnya value lu di luar tuh berapa sih. Nah, ini menarik. Soalnya lu kan lu di perusahaan berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. Dari 40 juta sampai 200 juta. Yes. Gitu kan. Kenapa lu nggak window shopping? Kenapa lu nggak? Gue window shopping. Lu window shopping. Window shopping. Terus Lu kenapa selalu window shopping? Terus kenapa lu nggak ada niat buat pindah? Gue coba deh ke perusahaan apa dulu gitu. Nah, karena waktu itu gue di Kearney juga trajektorinya udah lumayan kenceng. Bahkan sampai waktu manajer dikasih saham. Dikasih saham of course it's vested and all that stuff. Tapi gue ngeliat, gue di sini udah kayak on a roller coaster nih, lagi naik nih. Terus gue window shopping di tempat lain, sure mereka kasih kayak gaji yang mirip atau enggak gaji lebih tinggi. Tapi gue kan take a risk. Kalau gue cabut ke sana, what if things don't work out? Sure I can always balik ke sini, tapi kayak buat apa? Why leave this train yang lagi naik ke atas? Iya. Tapi gue tahu, gue tuh bukan value-nya cuma di Kearney, karena perusahaan lain juga mau gue. And I think it's important for everyone. Semua orang harus tahu kayak mereka tuh value-nya berapa di market. Terus kita pengen bahas tier, atau ada contoh lain nggak sebelum kita ke contoh yang terakhir yang gue pengen bahas, alasan kenapa orang itu tuh susah untuk naik gitu, apalagi? I think the other thing yang susah naik, itu as simple as it sounds, orang banyak bikin stupid mistake. We're not talking about kesalahan fatal ya. Kalau fatal I mean this doesn't happen all the time, dan if it happens all the time lu emang sepantasnya buat dipecat. Tapi buat stupid mistakes kan ini kayak typo, yang tadi gue ngomong typo, copy paste tanpa baca, jadi lu kelihatan banget lu copy paste. Gini-ginian kan intinya tuh shows that lu orangnya kurang teliti kan. Lu orangnya kurang teliti, and what's worse, setiap kali lu kasih kerjaan lu ke bos lu harus cek dan revisi. Artinya apa? Lu nggak bisa diandelin kan? Betul. And lu gak akan ever dapet tepuk tangan karena lu gak pernah bikin stupid mistake, tapi lu bakal kasih tanda tanya kalau lu tiap kali submit kerjaan lu ada stupid mistake kan? Setuju. Iya betul. Lu gak mau jadi employee yang tiap kali bos lu terima kerjaan lu di email, dia kayak aduh nih orang gue harus cek lagi nih ada typo atau enggak, kan kayak males banget mau employee kayak gitu. Betul. Jadi akhirnya apa yang si employee itu kerjain, kita jadi nggak percaya dan kita jadi harus kerja buat ngecek. Iya. And this is stupid mistake is not grounds for SP. Jadi kayak lu nggak mungkin bisa SP orang gara-gara sering typo kan, kayak jadi it's something mistake yang menurut gue fatal tapi nggak bisa di action upon. Setuju, dan akhirnya si bosnya cuma ngebucket, orang ini skillnya di sini. Iya, ini orang tuh levelnya di sini doang. Diandelinnya cuma buat tas-tas yang nggak critical. Ya.
Kalau misalnya penting ya gue nggak bisa kasih ke dia. Iya, Itu benar. jadinya. Iya, iya. Oke, sekarang gue pengen masuk ke kategori ketiga nih, yaitu untuk orang-orang yang bisa dibilang high level gitu ya. Ya. Misalnya mungkin mereka sekarang udah gajinya misalnya senior manager 40 juta gitu misalnya di sebuah perusahaan, bahkan 50 juta gitu ya. Apa sih yang membedakan orang yang gajinya itu udah di double digit 40, 50 supaya mereka bisa melewatin barrier yang ratusan 100 juta ke atas. Itu kan udah level decision maker pasti kan. Apa sih yang membedakan orang yang kerja itu 40-50 sama yang 100 juta gitu dan ke atas? I think it comes down to three things which I teach in my last modules ya. This is module 4 dan module 5. Itu pretty much pertama gimana cara manage project biar project lu jalan, atau enggak along the way project lu jalan lu mitigasi dan lu escalate semua ke all the stakeholders. Yang kedua is gimana cara lu manage persepsi ke bos lu, ke peers lu, ke bawahan lu, including how you develop your team. Dan yang ketiga itu komunikasi. Gimana cara lu communicate in a way to everybody that is super jelas, super actionable, dan yang paling penting orang gak tersinggung. Jadi dengan kombinasi tiga ini, which is my final module, harapannya orang bisa be the best eksekutif. Biasanya orang-orang yang digaji 50 versus yang 100 ya, apa sih biasanya role-nya mereka? Yang 50 itu biasanya ngapain, yang 100 itu biasanya ngapain? Kalau 50 biasa itu udah high level senior manager ya. Senior manager dia udah mulai pegang-pegang project, mungkin ya 1 atau 2 project, terus dia harus manage it in such a way that projectnya jalan. Kalau projectnya nggak jalan semua ya nggak bakal naik ke 100. Once you get to 100, itu udah mulai pegang lebih banyak project kan. Lu pegang lebih banyak project, scope lu lebih gede, tim lu lebih gede, responsibility lu lebih banyak. Iya, jadi kalau gitu yang menentukan apakah orang ini bisa naik atau enggak adalah eksekusi project-nya berarti ya. Eksekusi project sama persepsi orang terhadap Persepsi ini orang. Yang paling penting tuh tetap ini orang bisa diandelin atau enggak. Tapi menarik ya, lu ngomongin, lu memberikan apa ya, lu stres ini beberapa kali persepsi orang. Kenapa persepsi orang segitu pentingnya? Karena lu mau sejago apa, kalau lu dilihat sebagai asshole ya orang nggak seneng lah. Atau lu bisa kayak biasa-biasa aja tapi lu reliable. Reliable, you always get things done, dan kalau get done walaupun nggak get things done, semua orang tahu and involved in your journey, kan lu bakal jadi lebih disukain, lebih diandelin, dan lebih dikasih bit by bit responsibility. Jadi maksudnya persepsi ini adalah dari segi orang nih suka atau enggak kerja sama lu, gitu Iya. juga ya? Orang suka kerja sama lu atau enggak, orang gimana mereka melihat lu sebagai benefit to the company, to the team, to other teams, gitu-gitu. Ya. Lu kalau misalnya, ini nggak sih boleh sharing studi kasus dari perjalanan lu sendiri deh. Lu dari paling bawah dulu ya. Ya paling bawah itu sih nggak bawah-bawah banget sih, 40. Tapi nggak apa-apa, kita jadi itu sebagai studi kasus aja. Kayak kira-kira, lu tadi berapa lama? Totalnya kan 6 tahun kalau nggak salah ya. Berarti lu kan bisa dibilang dalam waktu 6 tahun lu bisa dapat gaji 200 juta kan sebulan, which is crazy bisa dibilang gitu kan. Nah tapi kayak kira-kira kenaikannya itu gara-gara apa? Kita ngomongin dulu dari yang pertama, business analyst yang pertama kan. Business analyst itu day to day activity-nya apa? Lalu kenapa lu akhirnya dipercaya untuk jadi senior business analyst? Kayak menurut lu aja, gue tahu soalnya kan bukan lu yang memutuskan kenapa lu naik. Oke. Kan orang lain memutuskan Iya. Sean boleh naik gitu kan. Tapi kira-kira apa kira-kira trait yang mengakibatkan lu bisa naik gitu? Menurut gue, yang business analyst yang paling clear pinpoint sih. As an analyst, I was okay. Kayak bukan yang terhebat. In terms of problem solving, in terms of analysis, in terms of sharpness and clarity of my Excel and PPT, I wasn't the best. Tapi I was by far the best in client relationship. Karena gue punya mindset, if it benefits me, it's my job. Jadi kalau kliennya open ke gue, dan gue ngobrol-ngobrol sama mereka, gue juga connect sama mereka, gue bakal ajak hangout, gue bakal ngajak ngopi, gue bakal ajak rokok bareng, gue bakal ajak golf bareng, dan gue jadi kelihatan, wah nih orang kok, walaupun analis, ya sure he does his analyst job okay, tapi kok nih orang udah kayak hopeng banget sama VP-nya gitu. And itu yang emang dibilang sama bos-bos Kearney, ya itu yang mereka ngelihat, wah nih orang potential buat one day jadi partner atau principal, karena dia jago banget talking to people.
naik ke SBA, ke senior analyst. Gue mau pause on it sebelum lu naik ya. Kayak ini menarik kan, soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin level VP, ini kan kalau misalnya klien consulting udah pasti industrinya industri gede, telekomunikasi, banking, mining, bisa jadi kayak gitu kan. Level VP berarti kita bisa bilang orangnya umurnya 40-an, 50-an gitu bahkan kan. Kenapa orang 40-50 pengen hang out main golf bareng sama fresh grad? I think all it comes down to, of course it's not all ya. Iya. Mungkin di kayak satu klien, misalkan udah 10 VP, ya mungkin satu VP doang yang mau. Tapi karena satu VP ini mau, gue hang out, I make them nyaman, ya the other VPs juga denger, come along and hang out with us kan, lagi ngopi bareng apa. Kok bisa ngomong, maksudnya ya gue gak kebayang lu kayak anak umur 20-an baru lulus, lu hang out sama sama orang yang udah punya anak yang seumur lu juga gitu. Kuncinya tuh bikin mereka nyaman. Mereka tuh harus kayak enjoy the time they spend with you. At the very least mereka nggak melihat sebagai itu buang waktu mereka. And Gimana caranya? yang paling penting tuh listening. Lu listening to them, lu ask questions, be curious, emang curious. Dan emang as an analyst lu kan gak ngerti bisnis. Lu mau ngomongin business things with them juga ya gak connect juga. Jadi ya try to find things in common aja. Waktu itu ya ngomongin jam tangan lah, ngomongin dia dulu kuliah itu jadi asdos, terus gue juga sharing dulu pas gue sempet jadi asdos or whatever stuff like that. Cari Just find things in common and just build up on that. Karena at the end of the day mereka tuh pernah di posisi lu. Kalau lu position yourself as you are their old them, ya mereka kan relate juga. Kayak oh ya dulu gue juga kayak ini anak struggling apa gitu. Oh, menarik. Oke, terus ini ada di modul lu juga kalau kayak ginian? Ada. Oh, ada. Ada. How to communicate and how to manage people. Oh, lobbying skills juga sebenarnya. Lobbying skills ya. Oh. Dan memang mungkin gak ada modul spesifik how to lobby people, tapi dari modul 1 sampai modul 6 ada little homeworks yang bakal teach you the skill. Oh, lu kasih mereka PR? Gue kasih PR semua. Sebelum lu lanjut, sesinya berapa lama sih kalau kayak gitu? the full program is 6 sesi. 6 sesi. 6 sesi maksudnya 6 hari? 6 sesi, 6 hari lah. 6 hari. 6 beda hari. Dan in between sesi itu lu harus kerjain PR. Sebelum lu boleh datang ke the next session. Kalau misalnya nggak kerjain PR, nggak usah datang. Gak usah datang. Gak boleh set up time sama gue sampai lu kirim PR gue. Oke. Kalau enggak, ini orang gak bakal belajar. Iya, Orang bakal cuma terima teori tapi nggak dipraktekin buat apa? Wasting my time, wasting their time. PR-nya jadi kayak suruh ini, kayak DM VP klien lu hangout sama dia. Gitu. Ada. Kok ada kayak gitu? Ada. Aku jangan ngasah. Ada. Ya maybe gak se-ekstrim itu, tapi ada. Networking itu one of the PR. How to push your comfort zone. Tapi gue ajarin step by step. Minta coffee chat, minta hangout, apa yang lu bahas. Itu semua gue detail. Tapi gue setuju sih. Jujur dulu gue mendapatkan itu secara kebetulan. Dan iya, kalau misalnya ada yang ngajarin itu jadi enak. Soalnya kalau misalnya secara kebetulan kan, ya kebetulan kan. Kalau misalnya gue ngarep kebetulan itu kayak gimana gitu. Ya oke, terus kita ngomongin sekarang dari senior. Lu udah dari business analyst, lu naik ke senior business analyst. Setelah itu apa tahapannya? Senior analyst, associate. Associate, oke. Kita dari senior analyst, lu ke associate. Dalam waktu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kenapa? Kok bisa? Oke, 6 tahun 200 juta ini apakah di Kearney inilah hal yang normal? It happens, tapi I won't say it's very common. Jarang. It happens. Berarti lu corporate superstar di sana. I think gue corporate super, except for my mentor yang corporate super duper star. Oke, siap. Oke, terus apa yang bikin lu bisa naik secepat itu dari senior business analyst jadi associate? Nah dari senior analyst kan, gue tahu gue harus bener-bener be like the best analyst out there kan. Gue sekarang udah jago ngongkong-ngongkong sama klien, bikin mereka nyaman. Tapi kalau gue gak ada isinya ya gimana gue bisa jadi associate atau manager one day. Kebetulan this mentor of mine juga ajarin lu harus bener-bener tempat lu punya hard skill, your analysis skill and communication lu in terms of written dan PPT itu juga harus mulai clear. Ya udah gue beneran fokus, gue lumayan spend a lot of time outside of work, weekend, bener-bener how to get faster, how to get better, how to get good and fast at the same time. Dan ya kebetulan after 1.5 years naik jadi associate. Karena juga when you're an associate, lu bakal ngajarin orang how to do the work that you did at the same level that you did.
Jadi kalau gue nggak ngerti cara ngerjain yang bagus, gimana gue bisa ngajarin orang how to kerjain yang bagus? Berarti lu bukan ngerjain BAU business as usual on the job training aja gitu, tapi di luar dari jam. Iya. Oh, tapi kenapa lu bisa tahu bahwa lu tuh harus mengerjakan itu? Jujur, dulu it was for a selfish reason. Kenapa? Gue mau work-life balance. Gue mau kerja di consulting, tapi gue mau be able to clock off like at 8 p.m., 9 p.m., 7 p.m. Gue gak mau kerja rodi jam 3 pagi every day. Pokoknya gue gak mau. And how do I do that? Work-life balance dia itu dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam itu work-life balance. Kalau level consulting harus kasih konteks dulu bro. Kalau mereka tipikalnya itu berarti jam 9 sampai jam 12 kan. 12, kan? 9 pagi sampai jam 12, bukan siang loh. Bukan 3 jam siang sampai malam. Biasanya consulting itu jadi sampai jam 8 itu adalah work-life balance. Work-life balance, ya. Ya pokoknya gue mau kerja less than other people lah. Oke, terus? And I don't want to like, kan gue mau karir gue panjang. Gue gak mau kayak burn out gara-gara gue kerja 16 jam sehari kan malas juga kan. Jadi yaudah at that time gue mau, how do I reduce the time that I work while giving the same output? Gue tadi mikir ke sono. Oh, terus yang lu tahu bahwa lu harus mempelajarin A, B, C waktu di hari libur dari mana? Google is your friend. Iya, maksudnya tapi kan kayak misalnya kayak ada orang di sekarang gaji 40 juta, 50 juta, mereka apa ya yang gue perlu belajar supaya gue bisa naik. Itu kan bukan yang kayak lu hari Sabtu harus belajar ini, lu hari Minggu harus belajar ini. Kan nggak ada yang kasih tau kayak gitu. You do it, lu mungkin lihat ke belakang, oh itu ternyata yang bikin gue naik gitu kan. Bisa jadi ya, maybe ya. Now that I look back on it, mungkin itu at that time of doing it, okay, how do I get as fast as possible? Gue nggak tahu kalau being fast and being good and fast at the same time itu bakal bikin lu naik sebagai awal-awal. At that time gue cuma mau jadi fast aja. Pokoknya gue nggak mau kerja banyak. Gue mau kerja as little as possible and outputnya as maksimal as possible. Pokoknya gue mikirnya gitu dulu gitu. Oke. Tapi itu in retrospect yang bikin retrospect itu yang bakal bikin lu jadi banyak belajar. Karena kan lu jadi banyak waktu untuk bukan downtime ya, tapi yang gue ajarin ke orang sekarang, lu harus jadi cepet biar lu bisa iterate as much as possible with your boss. Lu bukan kayak pas deadline itu your first submission terus nanti lu dikasih komen-komen gak penting yang it doesn't help your growth. Misalkan lu deadline, lu dikasih kerjain Senin, lu dikasih kerjaan Senin, lu harus beresinnya Jumat. Bukan lu submit hari Jumat. Lu kalau bisa Tuesday lu udah submit dan lu tanya how can I improve ya? Dan nih gives you comments, lu improve Wednesday, lu tanya lagi how can I improve it again? Wednesday ke Thursday, lu tanya lagi how can I improve it again? Nanti lu kan steal his brain kan. What is the best output for him? Lu jadi tahu daripada lu kayak keteteran, submit Friday, terus ini kurang bagus tapi kita udah deadline, kita harus submit anyway. Kayak gitu kan accelerate your learning now that I think back on it ya. Iya. Terus oke, kita sekarang ngomongin the last stage. Lu associate jadi apa? Manager. Jadi manager. Kenapa lu akhirnya bisa di-appoint jadi manager? Gue di-appoint jadi manager karena gue kan as an associate lu dikasih 1 atau 2 streams kan. Inisiatif lah, let's say. 1-2 inisiatif. Satu project ada 5 atau 6 inisiatif. Pelan-pelan gue dikasih dari 1-2 jadi 3. Dari 3 jadi 4. Dari 4 jadi 5. Dan at each step bisa jalan. So I was already performing at a manager level pas gue udah associate. At the last 6 months atau the last 6 months gue udah performing at manager, makanya dinaikin. Oke, nah sekarang kan berarti kan lu belakangan ini lagi sibuk sama family stuff kan, family business kan. Mereka udah dapat konsultan 200 juta sebulan. For a fraction of the price. Tapi dapat saham, dapat gaji, dapat saham lebih tinggi sama dapat ini apa namanya? Apa sih namanya? Dividen. Bukan, itu warisan. Jadi nggak bisa dikalahkan. 200 juta sebulan udah nothing dibandingin gedung di Sudirman. Nah, tapi kenapa lu punya passion yang segini banyaknya? Maksudnya gini kan, gue punya banyak temen yang gajinya juga ratusan juta gitu ya. Yang mungkin mereka udah level VP atau level apa. Tapi buat gue minta mereka datang ke sini, dan mereka tuh sharing, bahkan sampai terbuka. Itu sulit sekali bro. Oh. Sulit sekali. Maksudnya gini kayak banyak orang mungkin yang bisa kasih gambaran, kasih advice, tapi ya pastilah ini kan preference orang dari segi privacy atau juga
ya mereka mungkin nggak punya passion di sana buat ngajarin. Kayak buat lu sendiri, kenapa lu pengen sharing semua ini? Karena jujur pas waktu gue succeed in corporate, relatively succeed in corporate, itu ngerubah hidup gue. Gue dulu kan suka clash sama orang tua gue karena gue IPK-nya jelek, jalur hidup gue nggak sesuai sama apa yang mereka mau, gue ya just bukan anak kebanggaan lah. And then suddenly gue memutuskan, oke, gue mau do my own thing, walaupun my own thing is kerja sama orang, gue mau be independent, gue mau stand on my 2 feet. Dan pas gue achieve relative success di corporate, gaji triple digit, parents gue tuh jadi ngelihat gue beda. Dan mereka jadi mulai sedikit respect dikit. Oh, 200 juta respeknya sedikit guys. Mereka kayak at least they're like, this person knows what he's doing lah in his respective field as being an employee, ya dia jago. Jadi mereka jadi lebih bangga, anak gue tuh kerja di sono loh, lumayan loh, apa-apa gitu. Yang tadinya dulu mereka ngelihat gue sebagai anak bocah ingusan yang gak ngerti apa-apa, yang gak bisa ngapa-ngapain, mereka jadi mulai ngelihat gue sebagai orang yang bisa melakukan something by himself. And for me juga it changed my PD-nya ya. Dulu tuh mungkin gue orangnya minder, orangnya ya bersembunyi di belakang orang tua gue. Tapi karena gue punya skill yang gue asah sendiri, and gue bisa hidupin lifestyle gue sendiri, ya gue jadi bangga sama diri gue sendiri. Gue jadi kayak, if shit happens ya gue masih ada diri gue. Jadi this whole process, this whole journey yang gue banyak trial and errornya, gue mau sharing ke orang biar mereka nggak usah banyak error, nggak usah banyak trial. Ya ini gue udah ada this jurus maut, how to be a corporate superstar. Ya lu pakai aja. Tapi gue juga kasih tau everybody, ya lu jangan jiplak. You take it as inspiration, try it out, and you adjust to your life. Soalnya everybody's life, everybody's path beda. Tapi menurut lu ya, kalau misalnya orang udah menerapkan apa yang lu ajarin gitu, apakah mereka itu sebenarnya bisa nggak sih kayak gaji mereka itu beneran jadi naik? Itu emang beneran possible gitu? Kayak win rate-nya kira-kira berapa persen? Win rate-nya with my program so far is above 90%. Dengan catatan gede, harus dilakukan. Biasanya yang 10% yang nggak win rate itu yang kayak setengah-setengahan malas kerjain. Tapi with the people who actually kerjain, mereka tuh, gue seneng banget kalau dapat feedback, oh by the way Sean, lu punya course, lu punya program, itu change my life juga loh. Gue dari yang tadinya gaji cuma belasan juta, gue sekarang bisa punya 50 plus juta, gue bisa give back to my parents, gue bisa take them out on holiday, gue bisa beliin my mom emas. Gue kan dengernya juga happy kan, gue juga kayak, oh ternyata I change my life, tapi gue juga in a position buat change other people's life juga. Dan seneng banget tiap kali dengerin orang, oh thank you coach, gara-gara lu, gue sekarang jadi VP di startup ini. Gue kan jadi kayak, oh oke, nice, good for you. Lu dipanggilnya coach ya? Coach Sean gitu? Ada yang panggil gue coach. I don't really like that word. But, Oh itu bukan yang lu bilang, oh panggil gue coach, itu bukan? enggak. Gue bilang call me Sean. Oke, mungkin kita ke final tips kali, kayak boleh nggak sih spill satu hal lah yang apa ya, yang lu biasanya ajarin ke all your students gitu, yang menurut lu paling penting? I think if there's one takeaway, dan yang paling penting dari kalau yang mau diambil dari satu podcast ini, kan banyak yang di podcast ini yang probably yang fresh grad, yang kayak middle management atau enggak, ya bahkan Biasanya sih university 30 plus minus ya, dari 24 sampai 34 itu yang paling banyak. 24 sampai 34, the most important tip, check your stupid mistakes. Di kerjaan lu ada stupid mistakes atau nggak ada? Kalau ada, you have to do everything in your power to get rid of it. Kalau nggak, susah bro. Lu yang hygiene aja, lu nggak ngelakuin. Setuju. Ya, soalnya kalau misalnya yang basic stuff aja lu nggak bisa kerjain, itu bisa jadi blocker lu naik, soalnya lu jadi orang yang tidak dependent. Iya, nggak bisa diandelin. Nggak bisa diandelin. Thank you so much bro for Thank you, appreciate bro. it.